Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah. Ada satu sifat yang sangat Allah benci jika sifat itu ada dalam diri kita, yaitu al-bakhil, sifat pelit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam hadisnya, as-sakhiyul jahul ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Orang dermawan yang bodoh itu lebih Allah cintai daripada seorang hamba ahli ibadah tapi dia bakhil. Allah lebih cinta kepada orang yang dermawan walaupun dia bodoh, walaupun ilmu pengetahuannya tentang agama sedikit. Lebih Allah cintai daripada orang yang ahli ibadah, ilmunya banyak tapi dia orang yang pelit. Ikhwani hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat di Al-Quran yang menyinggung tentang sedekah. Bahkan di saat Allah peringatkan untuk kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang yang namanya kematian. Kenapa? Sampai Allah katakan, jika datang yang namanya kematian, maka nanti manusia itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan aku tempo waktu, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi hambamu yang soleh. Kenapa kok yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah? Kenapa kok tidak aku akan menjadi hambamu yang ahli salat? Aku akan berhaji, aku akan umrah, aku akan tahajud. Kenapa kok yang Allah sebut sedekah? Karena di dalam sedekah ada rahasia yang begitu besar yang menjadikan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi ghadabar rabb. Sedekah itu bisa memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini, detik ini ikhwani hafizakumullah, Allah murka kepada kita, maka obat solusi satu-satunya adalah kita sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Lebih-lebih ini bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan di mana amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan sekali jika di bulan Ramadan ini, di saat kok ternyata kita mampu untuk berbagi, tapi justru kita malah menjadi orang yang pelit. Ikhwani hafizakumullah. Nabi kita Muhammad juga pernah mengingatkan kepada kita di saat Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal, sedekah yang seperti apa yang afdal itu? Apa jawab Nabi kita Muhammad? Anta tasaddaq, engkau bersedekah di saat engkau dalam keadaan sehat, ya, dan engkau di saat itu dalam keadaan susah. Justru di saat kita susah, itulah saat-saat di mana sedekah kita dianggap sedekah yang terbaik. Kenapa? Berbeda ikhwani hafizakumullah. Sedekah kita di saat kita mampu dengan sedekah kita di saat kita tidak mampu itu berbeda. Walaupun jumlahnya sangat jauh sekali, tapi dari segi pahalanya lebih besar kita bersedekah di saat kita tidak mampu. Seandainya ada dua orang, yang satu miliarder, orang yang sangat kaya, yang satunya lagi orang yang miskin. Si miliarder ini ketika didatangi oleh pengemis, dia beri pengemis itu dengan uang 100 juta misalnya. Kemudian ketika orang yang miskin ini didatangi oleh pengemis, dia hanya punya uang cuma 10.000 saja. Sehingga dia bagi dua. 5.000 dia berikan kepada pengemis, 5.000-nya untuk dia. Padahal dia butuh dengan uang tersebut. Uang 10.000 dapat apa? Untuk makan susah uang 5.000 itu.
dia sangat butuh dengan uang tersebut, tapi dia tetap bisa berbagi. Maka mana pahala yang lebih besar daripada keduanya ini? Apakah si miliarder yang bersedekah dengan 100 juta, ataukah si miskin yang bersedekah dengan 5.000 rupiah? Si miskin yang bersedekah dengan 5.000 rupiah pahalanya lebih besar dan lebih banyak ketimbang orang yang kaya yang bersedekah dengan 100 juta. Kenapa seperti itu? Karena urusan hatinya yang berbeda. Orang kaya, miliarder, di saat dia mengeluarkan 100 juta, bagi dia itu adalah uang yang sedikit karena ada masih miliaran di rekeningnya. Tapi bagi si miskin, dia mengeluarkan 5.000, di rumah sudah tidak ada uang lagi. Uangnya cuma tinggal 5.000 saja yang dia kantongi, sisa daripada apa yang dia berikan kepada si miskin, si pengemis tadi. Maka tentunya di sini pahalanya lebih besar sekali, ikhwani hafizakumullah. Sifat bakhil, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada sifat bakhil dalam diri kita. Jadilah orang yang suka berbagi. Karena dengan kita suka berbagi, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan rumah khusus, istana khusus nanti di surganya. Maka eman-eman, kalau sampai kita hidup, apalagi Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, tapi ternyata justru malah kita menjadi hamba Allah yang pelit. Ikhwani hafizakumullah, kita ambil satu kisah yang disebutkan dalam kitab guru mulia kita Al-Habib Ali Baharun, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, disebutkan inna rajulan kana yajlisu ma'a zawjatihi dhata yaumin ya'kulani ta'am. Ada seorang suami sedang duduk dengan istrinya. Di saat itu mereka berdua sedang menikmati makanan. Wa idza bil bab yutrak. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara pintu diketuk. Wa idza bit tariqi miskin. Dan ternyata yang mengetuk itu adalah seorang yang miskin, seorang pengemis. Wa kana amama ar-rajuli dajajah. Dan di meja makan daripada seorang yang kaya tadi, suami istri tadi ini, ada ayam. Ada makanan yaitu ayam. Faqalat lahu zaujatuhu. Kemudian si istri mengatakan kepada si suami, ala atasaddaq biha ala hadzal miskin, wahai suamiku, bolehkah aku bersedekah kepada si miskin itu dengan ayam kita ini, dengan ayam yang sudah kita hidangkan ini? Faqala laha la, tidak boleh. Bal idhabi, tapi pergilah kamu wahai istriku, watrudihi anil bab. Pergilah kamu, datangi pengemis tersebut dan usirlah dia dari pintu rumah kita. Wa marratil ayyam, dan selang beberapa waktu, usibar rajulu bil faqr. Seorang suami ini yang pelit tadi ini, Allah rubah kehidupannya. Yang tadinya dia kaya, Allah rubah. Dalam waktu sekejap dia menjadi miskin, menjadi fakir. Fatallaqa zaujatahu. Kemudian dia menceraikan daripada istrinya. Wa ba'da ma tallaqaha tazawwajat bi rajulin akhar. Setelah diceraikan istrinya dan menjalani masa iddah, si istri dinikah oleh laki-laki lain. Wa jalazat ma'a zaujatiha, dan si istri ini duduk bersama suami yang kedua, suami barunya, ya'kulani ta'am, dalam keadaan mereka berdua makan makanan. Wa kana amamaha dajjajah, dan di meja makan seorang istri dan suami barunya ini ada ayam. Fataraqal bab tariqun miskin, dan tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Ternyata yang mengutuk adalah seorang pengemis. Faqala lahar rajul, kemudian si suami yang baru daripada si istri ini, dia mengatakan kepada istrinya, khudhi hadhihi dajjajah wa tasaddaqi biha ala hadzal miskin. Wahai istriku, tolong berikan ayam kita ini kepada orang yang minta itu. Kasihan, dia butuh makan. Berikan ayam kita. Kita masih bisa beli makanan yang lainnya. Berikan ayamnya kepada si miskin, kepada pengemis tersebut. Fa aqadatha wa a'tatha. Kemudian si istri pun menjalankan perintah suaminya, diambil ayamnya dan diberikan kepada si pengemis. Wa raja'atil mar'ah tabki ila zawjiha. Kemudian selesai daripada memberikan ayam kepada si pengemis tersebut, si istri kembali kepada suaminya, duduk di meja makan bersama, dan si istri dalam keadaan sedang menangis. Faqala laha zawjuha, dan suaminya pun berkata, limadza tabkin? Kenapa engkau menangis wahai istriku? Atabkina li annana tasaddaqna bidajajah? Apakah engkau menangis karena ayam yang kita sedekahkan tadi? Kau merasa eman? Kau merasa kau ingin ayam tersebut tapi malah aku sedekahkan? Faqalat lahu, kemudian si istri mengatakan, tidak. Innani abki li syai'in ajib. Aku menangis karena ada sesuatu yang sangat ajib, yang sangat mengherankan. Atadri man hadzal sa'il?
tahukah kamu wahai suamiku, siapa pengemis tadi? Innahu kana zauji al-awwal. Pengemis tadi yang datang adalah suamiku yang dulu. Faqala laha ata'lamina man ana? Kemudian si suami yang baru itu berkata kepada istrinya, ata'lamina man ana? Wahai istriku, tahukah kamu siapa aku? Kemudian si suami mengatakan, aku adalah pengemis yang dulu pernah datang ke rumahmu ketika kamu masih bersuami dengan suamimu yang awal tadi, dan engkau tolak atau suamimu tolak aku dari rumahmu. Suamimu usir aku dari rumahmu. Itulah aku. Coba lihat ikhwani hafizakumullah, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ingat, hati-hati. Allah jika murka, hanya hitungan detik Allah bisa merubah kehidupan Anda. Maka hati-hati, jangan sampai ada dalam diri kita sifat pelit. Apalagi di saat Anda memiliki, apalagi di saat Allah mudahkan rezeki. Ingat, Anda kaya karena Allah, Anda punya uang banyak karena Allah, Anda punya rumah karena Allah, Anda punya kendaraan yang mewah karena Allah, dan semua apa yang Anda miliki di dunia ini semuanya karena Allah. Jika Anda tidak mau memberikan kepada orang lain, maka Anda telah menjadikan Allah murka kepada Anda, dan Allah berhak untuk mengambil apa yang sudah Anda miliki saat ini. Karena sejatinya apa yang kita miliki saat ini semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya hitungan detik. Allah tinggal katakan kun fayakun. Terjadilah, maka akan terjadi. Maka hati-hati ikhwani. Ayo kita pangkas sifat pelit dalam hati kita. Tidak akan habis harta kita dengan sedekah. Bal yazdad. Akan bertambah dan bertambah. Semakin kita sedekah, semakin bertambah rezeki kita. Semakin banyak yang kita keluarkan untuk sedekah, semakin banyak yang Allah ganti. Satu sedekah minimal Allah ganti 10 kali lipat. Itu minimal. Bagaimana jika kita sedekahnya di bulan suci Ramadan? Allah kalikan berkali-kali lipat. Tentunya semakin kita bersedekah di bulan suci Ramadan, semakin Allah akan berikan kekayaan dan keberkahan kepada kita semuanya. Maka ikhwani hafizakumullah, ayo kita pangkas jauh-jauh, kita buang jauh-jauh sifat bakhil dari hati kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai semuanya dari sifat pelit, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan orang-orang dermawan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.